Para saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Sebelum masuk kepada permenungan kita pada hari Minggu ini, ada baiknya kita melihat kembali bagaimana pengalaman Yesus ketika berada terpaku di salib. Yesus ketika berhadapan dengan situasi demikian, selain mengalami cercaan dan penghinaan dari para serdadu dan para tua-tua Yahudi, juga mengalami penghinaan dari orang yang disalibkan bersebelahan dengan dia. Hai kamu, jika kamu raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Kita ketahui menurut sejarah, Yesus tidak hanya disalibkan seorang diri, melainkan ada dua orang yang juga disalibkan bersama-sama dengan dia. Adapun yang di sebelah kirinya itu turut mengejek seperti halnya banyak orang yang berada di tempat itu. Sedangkan seorang yang lain yang berada di sebelah kanannya berkata kepadanya, Yesus, ingatlah akan saya apabila engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia sungguh mengaku Yesus sebagai Raja dengan memohon agar diselamatkan dan kelak boleh menikmati kerajaan abadi. Para saudara yang terkasih, sekilas dari peristiwa tadi, kita dapat melihat gambaran akan kedatangan Yesus yang kedua. Dia yang hadir sebagai hakim yang agung atas semua bangsa, dengan memisahkan antara kambing dan domba, antara orang yang benar dan orang berdosa. Tema perayaan pada hari Minggu terakhir dalam tahun liturgi ini ikut menentukan pula bacaan yang akan digunakan pada hari yang bersangkutan. Adapun pada hari ini, kita sebagai umat Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Para saudara yang terkasih, Allah Bapa yang penuh belas kasihan tentu menghendaki agar seluruh umatnya tanpa terkecuali memperoleh keselamatan. Bukti dari tindakan keselamatan itu dapat kita jumpai dalam pribadi Yesus Kristus yang dijelaskan dalam bacaan pertama, yakni dari Yehezkiel bab 34 ayat 1-12 dilanjutkan dengan ayat 15-17. Allah yang berbelas kasih kepada umatnya yang digambarkan dengan kasih gembala kepada domba-dombanya. Hal ini dijelaskan bahwa gembala yang sejati sungguh setia kepada domba-dombanya. Adapun dalam ayat 11 dijelaskan bahwa sang gembala menunjukkan sikap dengan memperhatikan domba-dombanya dan mencarinya. Kemudian dalam ayat 12 ditegaskan lagi bahwa dia bertindak layaknya seorang gembala ketika domba-domba itu tercerai-berai dari kawanannya. Dalam hal ini, dia akan mencari mereka, kemudian akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, baik itu dari tempat yang berkabut maupun tempat yang diliputi kegelapan. Ditegaskan kembali dalam ayat 15 yang menekankan bahwa sang gembala akan mengembalakan domba-dombanya dan membiarkan mereka berbaring. Sedangkan dalam ayat 16 ditekankan lebih rinci lagi dari tindakan sang gembala, yakni mereka yang hilang akan ia cari, yang tersesat akan ia bawa pulang, yang luka akan ia balut, dan yang sakit akan ia kuatkan, dan yang gemuk dan kuat akan ia lindungi. Dalam tindakan seperti ini nampak jelas bagaimana sikap Yesus ini mau menggambarkan Allah yang sungguh-sungguh setia kepada umatnya dalam segala hal. Rasul Paulus juga dalam bacaan kedua dari 1 Korintus bab 15 ayat 20-26 yang menerangkan kebangkitan yang telah dilakukan oleh Yesus dengan menghancurkan maut. Dalam poin ini Kristus mendapat tempat yang istimewa sebab melalui perantaraannya maut yang disebabkan oleh dosa Adam kemudian dipatahkan dan dihancurkan berkat kuasa kebangkitannya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Banyak orang dewasa ini sudah merasa diri sebagai orang yang hidup rohaninya atau memiliki tingkat kerohanian yang mumpuni. Oleh karena sudah rajin beribadah, terlibat aktif dalam pelayanan, bahkan sudah melayani di atas altar, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan adanya wabah virus corona ini, kita kembali melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu dengan bertanya, apa yang telah saya lakukan bagi mereka yang paling memerlukan bantuan saya atau bantuan kita? Atau lebih singkatnya, apa kontribusi saya dalam masa pandemi ini? Menurut hemat manusia, mereka bisa dikatakan sudah cukup terpuji, dan tentunya berharap bahwa apa yang dilakukannya akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pujian terhadapnya. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Mendengar perkataan Yesus ini, semua orang pasti akan terperanjat dan menyangkal bahwa selama ini mereka tidak pernah melihat Yesus dalam keadaan yang disebutkan itu. "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Memang banyak dari kita sudah dan telah banyak berbuat baik. Namun hal ini dinyatakan kepada orang yang paling hina. Memang berbuat baik kepada orang yang dipandang hina, papa dan rendah tidak mendapat pujian dari manusia. Hanya segelintir orang yang mau melakukannya. Bacaan Injil dari Matius bab 25 ayat 31-46 menjelaskan tentang penghakiman terakhir. Allah digambarkan sebagai seorang hakim yang memisahkan domba dari kambing dan menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Kemudian memberkati mereka yang melakukan dan memperhatikan hamba yang paling hina. Dan sebaliknya akan mengutuki mereka yang tidak melakukan kehendaknya. Untuk dapat melihat lebih dalam makna yang terkandung di dalam bacaan Injil pada hari ini, ada baiknya kita melihat perumpamaan yang berkaitan dengan perikop Injil pada hari ini. Sang hakim akan memisahkan seorang dari pribadi yang lain berdasarkan perbuatan kasih yang konkret kepada sesama yang paling hina, kecil, lemah, miskin, tersisih, dan cacat. Tindakan ini tidaklah terbatas pada orang Kristiani saja, melainkan semua orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan kasih yang sungguh nyata. Tuhan mengajak kita melakukan sesuatu untuknya dan bukan demi dia. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan sesama yang kurang beruntung dalam hal apapun. Setiap kali kita lalai menolong sesama yang paling hina, dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa ada banyak alasan kita untuk membenarkan tindakan kita untuk menjauhi orang kecil dan sederhana. Dengan ini, kita mengabaikan perintah Tuhan. Pada kedatangan Yesus yang kedua, Dia akan menjadi hakim yang agung yang mengadili bangsa-bangsa. Untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah. Simbol domba mengacu kepada orang benar yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedang simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk dan mengalami hukuman kekal.
Kelompok orang benar akan menerima hadiah yang telah disediakan Allah bagi mereka, sebab mereka telah melakukan sesuatu bagi salah seorang saudara Yesus yang paling hina, dengan memberi makanan, minuman, tumpangan, pakaian, dan merawat yang sakit, memberi penghiburan, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok orang terkutuk hanya menggugat dan protes terhadap Allah. Jawaban Yesus justru membungkam ketidakpuasan mereka. Kita perlu menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah sungguh dari Tuhan. Segala kebaikan yang kita lakukan ditujukan untuk kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, sudah seharusnya iman yang sejati melahirkan perbuatan nyata. Karena itu, mulailah memperhatikan sesama kita yang masih hidup dalam kekurangan. Berdoa bagi mereka yang berjuang dalam kelemahan diri, dan mengunjungi serta menghibur mereka yang sedang berduka. Lihatlah keluarga, gereja, dan orang-orang di sekeliling kita. Bantulah mereka apabila kita memiliki kesempatan. Kita bisa menolong seseorang untuk mandiri dalam keuangan, mau membekali mereka dengan keterampilan, menolong membesarkan produk yang mereka kerjakan, memberikan perhatian dan bantuan baik material maupun moral kepada kaum manula dan anak yatim piatu, atau menolong pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Semua tanggung jawab ini dilakukan demi cinta dan bakti kepada Yesus Kristus. Umumnya kita berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita, atau mereka yang memiliki kontribusi bagi kita. Perbuatan baik cenderung didasarkan pada untung dan rugi, atau kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang yang kaya, terpandang, atau orang besar, supaya kita beroleh perhatian. Tuhan mengingatkan kita untuk meninggalkan cara pikir demikian dalam perbuatan baik kita. Marilah berbuat baik kepada sesama untuk memuliakan Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan bukan pertama-tama lewat kata-kata, melainkan melalui perbuatan baik kita kepada sesama, terutama sesama kita yang menderita. Dan untuk melakukan hal ini, tidak perlu memikirkan hal-hal yang terlalu besar, yang kemudian membuat kita tidak melakukan apa-apa. Mengutip kata Santa Teresa dari Calcutta, melalui refleksi ini, saya mengajak kita untuk mari melakukan hal-hal kecil kepada sesama dengan cinta yang besar. Amin.